Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Adik-adik, sebentar lagi kan kalian mau melaksanakan penilaian akhir semester 1. Jadi, di sini saya akan membantu kalian untuk mengingat kembali semua materi yang sudah kalian pelajari di semester 1 melalui latihan soal penilaian akhir semester 1 untuk biologi kelas 12. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk biologi kelas 12 ada beberapa materi yang sudah kalian pelajari, ya kan? Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua metabolisme, yang ketiga substansi genetik, yang keempat pembelahan sel, dan yang kelima hereditas. Nah, ini nanti saya akan memberikan beberapa soal, yaitu 5 soal per materi, ya. Dimulai dari materi yang pertama dulu, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa saja ya soal-soalnya? Oke, mulai dari yang nomor 1. Perhatikan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan berikut. Ada versi bersifat kuantitatif, reversibel, bersifat kualitatif, irreversibel. Yang kelima, akibat aktivitas kambium dan meristem apikal. 6. Pertambahan tinggi dan lebar tumbuhan. Dan 7. Terbentuknya bunga dan buah. Yang merupakan ciri perkembangan adalah untuk konsep awalnya di sini kalian harus bisa membedakan antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, ya, untuk pertumbuhan itu sendiri adalah proses bertambahnya jumlah, ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Sedangkan kalau perkembangan itu merupakan proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pemandangan fungsi dari organ gitu ya. Nah, dari situ, dari pengertian itu, maka kita harus tahu nih, ciri perkembangan itu apa. Kalau ada beberapa ciri seperti ini yang diberikan di dalam soal, maka kita harus mengeliminasi langsung dari satu persatu yang ada di soal. Mulai dari yang pertama, bersifat kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti bisa dihitung atau bisa diukur. Nah, perkembangan itu bisa diukur atau bisa dihitung? Tidak bisa. Jadi yang satu salah, bukan merupakan ciri dari perkembangan. Kemudian yang kedua, reversibel. Reversibel itu bisa kembali ke keadaan semulanya. Nah, itu adalah ciri dari perkembangan. Kayak misalnya nih, ciri perkembangan kan nantinya ada bunga, ada buah. Nah, kalau bunga dan buah itu kan tidak selamanya ada, ya kan? Dia pasti ada sewaktu-waktu dia berbunga, tapi ada sewaktu-waktu dia tidak berbunga. Itu contoh dari reversibel. Jadi reversibel itu merupakan ciri dari perkembangan. Oke, berarti yang nomor 2 benar. Yang nomor 3 bersifat kualitatif. Kalau kualitatif dia tidak bisa dihitung, tapi bisa dilihat kualitasnya. Dan itu merupakan ciri dari perkembangan. Jadi nomor 3 juga betul. Yang keempat, irreversibel. Kebalikannya dari reversibel. Berarti kalau irreversibel tidak bisa kembali ke keadaan semula dan itu bukan merupakan ciri dari perkembangan. Jadi yang nomor 4 bukan ciri perkembangan. Kemudian yang nomor 5, akibat aktivitas kambium dan meristem apikal. Ingat, kalau aktivitas kambium dan meristem apikal itu nanti dia akan bertambah besar atau bertambah tinggi. Nah, tinggi atau besar itu bisa dihitung. Kalau bisa dihitung atau bisa diukur, berarti itu bukan ciri dari perkembangan. Kemudian nomor 6, pertambahan tinggi dan lebar tumbuhan. Nah, tinggi dan lebar itu juga bisa diukur. Jadi bukan ciri dari perkembangan juga. Dan yang nomor 7, terbentuknya bunga dan buah. Nah, bunga dan buah ini merupakan salah satu contoh dari pematangan fungsi organ ya. Jadi yang nomor 7 merupakan ciri dari perkembangan. Dari situ, maka ciri perkembangan antara lain nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 7. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Tipe perkecambahan pada gambar di samping adalah, nah ini mulai dari perkecambahan, di mana perkecambahan itu ada 2 macam. Di sini saya kasih langsung contohnya ya. Ada epigeal dan juga ada hipogeal. Nah, ini adalah tipe-tipe dari perkecambahannya.
Kalau epigeal itu perkecambahan di mana kotiledonnya berada di atas tanah. Yang mana nih kotiledon? Nah, ini ya. Nah, ini kotiledon. Kotiledon itu adalah bakal daun ya, bakal daun. Nah, ini kotiledonnya di atas. Diingat-ingat saja, epi berarti atas. Jadi kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah. Contohnya nih seperti kacang hijau, kacang merah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang satunya adalah hipogeal. Hipo itu bawah ya. Apanya yang di bawah? Kotiledonnya. Kotiledonnya itu tetap di bawah permukaan tanah. Jadi tidak ikut ke atas. Contohnya seperti jagung, padi, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke soal tadi. Nah, dilihat di sini, kotiledonnya dia ada di atas permukaan tanah. Jadi, kalau kotiledonnya ada di atas permukaan tanah, maka tipe perkecambahannya adalah epigeal ya. Jadi yang B. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Hormon tumbuhan antara lain ada auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, dan juga asam absisat. Agar tanaman tumbuh normal, terutama pada batang dan juga akar, perlu diberikan hormon. Oke, berarti di sini kalian harus tahu fungsi dari masing-masing hormon. Masih ingat kan? Auksin fungsinya apa? Untuk pemanjangan sel. Kalau giberelin untuk perkecambahan dan juga pertumbuhan sel. Kemudian kalau sitokinin pembelahan sel, gas etilen fungsinya untuk pematangan buah. Kalau asam absisat fungsinya untuk apa? Untuk mencegah kekurangan air dengan menutupnya stomata gitu ya. Jadi asam absisat ini nanti biasanya keluar pada musim kemarau ketika sedang tidak banyak air yang tersedia di bumi ya. Oke, nah agar tanaman tumbuh normal terutama pada batang dan akar, maka perlu diberikan hormon. Jadi di sini yang dimaksud adalah hormon yang berfungsi sebagai pertumbuhan. Apa saja hormon yang berfungsi sebagai pertumbuhan tanaman? Oke, ada auksin, giberelin, dan juga sitokinin. Berarti nomor 1, 2, dan juga 3. Jadi jawabannya adalah E. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebagian besar makhluk hidup berasal dari satu sel yang disebut dengan zigot. Pembentukan zigot diawali oleh peleburan gamet jantan dan betina melalui proses. Oke, berarti kalau tadi kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, kalau yang nomor 4 ini kita sudah mulai membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, di mana untuk permulaan pertumbuhan dan perkembangan hewan dimulai dari masa embrionik ya. Jadi dimulai dari fertilisasi. Nah, di sini adalah tahapan fertilisasi di mana fertilisasi ini adalah peleburan gamet jantan dan juga gamet betina sehingga menghasilkan zigot ya. Nah, setelah itu nanti akan membelah menjadi 2 sel, kemudian akan membelah lagi menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, sampai 32 sel. Nah, ketika sel itu sudah mencapai 32 sel, maka itu disebut dengan morula. Nah, setelah itu perkembangan selanjutnya adalah blastula. Blastula itu ciri khususnya adalah adanya blastosol atau rongga ya. Blastosol itu rongga. Di sini adalah rongga. Nah, setelah blastula nanti dia akan berkembang menjadi gastrula, di mana gastrula itu ada pelekukan ke dalam. Nah, dilihat di sini ya, ada pelekukan ke dalam. Fungsinya untuk apa? Untuk membentuk lapisan tubuh. Jadi menurut lapisan tubuhnya, nanti hewan itu ada 2 macam, yaitu dipoblastik dan juga tripoblastik. Dimana kalau dipoblastik itu adalah hewan yang hanya mempunyai 2 lapisan tubuh saja, yaitu ektoderm dan juga endoderm. Kalau yang tripoblastik itu adalah hewan yang mempunyai 3 lapisan tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm ya. Nah, kita kembali lagi ke soalnya. Pembentukan zigot diawali oleh peleburan gamet jantan dan betina melalui proses fertilisasi. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada siklus hidup ya. Di sini ada siklus hidup dari capung.
Nah, jenis metamorfosis yang ditunjukkan oleh gambar di samping adalah, ada beberapa hewan yang selama perkembangannya itu melewati masa metamorfosis ya. Metamorfosis sendiri itu adalah perubahan yang terjadi pada hewan secara periodik atau berkala. Di mana metamorfosis itu ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna atau biasanya disebut dengan holometabola. Contohnya adalah pada kupu-kupu. Nah, kenapa dikatakan sempurna? Karena perubahan di setiap tahapannya itu jelas ya. Jadi kayak di sini kupu-kupu mulai dari telur, larva, pupa, kemudian sampai ke kupu-kupu ya. Sedangkan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, atau nama lainnya adalah hemimetabola. Contohnya adalah pada belalang. Kenapa dikatakan metamorfosis tidak sempurna? Karena perubahan makhluk hidup di setiap tahapannya itu tidak jelas ya. Misalnya di sini nih, mulai dari telur, kemudian nimfa. Nimfa itu adalah belalang ya. Belalang muda ya. Dari belalang muda nanti akan menjadi imago, di mana imago ini adalah belalang yang sudah dewasa ya. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Ini adalah capung ya. Nah, jenis metamorfosis yang ditunjukkan oleh gambar di samping adalah berarti kalau capung itu dia mulai dari kecil ya sudah kayak gitu. Mulai dari telur nanti dia akan menjadi nimfa atau capung muda, kemudian nanti akan menjadi imago atau capung besar atau capung dewasa. Nah, karena dia melalui metamorfosis yang tidak sempurna, maka disebut dengan hemimetabola. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kalau ametabola itu berarti tidak mengalami metamorfosis. A di sini menunjukkan tidak. Nah, kalau autotomi dan mimikri ini adalah salah satu dari adaptasi dari hewan ya. Oke, sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu metabolisme. Di mana soal-soal yang biasanya muncul adalah yang pertama, meskipun terdapat ribuan enzim di dalam tubuh makhluk hidup, tetapi tidak akan pernah terjadi kesalahan reaksi seperti suatu substrat dikatalis oleh enzim yang salah. Nah, hal tersebut merupakan sifat enzim yaitu, di sini kita membahas tentang enzim. Enzim itu merupakan biokatalisator atau katalis organik yang dihasilkan oleh sel. Nah, katalis sendiri itu apa? Katalis sendiri itu adalah agen kimiawi yang bisa mempercepat laju reaksi tapi tidak ikut bereaksi ya. Nah, enzim sendiri itu punya beberapa sifat. Salah satunya adalah bersifat secara spesifik, di mana dia punya struktur khusus untuk dapat berikatan dengan substrat. Dengan struktur khusus itulah maka nanti enzim itu tidak akan salah untuk bereaksi terhadap reaksi metabolismenya. Nah, ini sama dengan soal yang dimaksud ya. Jadi di sini dikatakan bahwa walaupun ada banyak enzim di dalam tubuh makhluk hidup, tetapi tidak akan pernah terjadi kesalahan reaksi seperti substrat dikatalis oleh enzim yang salah. Karena apa? Karena enzim bekerja secara spesifik. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kalau yang A, B, dan C itu sebenarnya sama ya. Karena enzim itu selain bekerja secara spesifik, juga merupakan biokatalisator atau agen kimiawi yang bisa mempercepat laju reaksi kimia, tapi tidak ikut bereaksi ya, itu disebut dengan biokatalisator. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah nomor 7. Salah satu tahap respirasi sel secara aerob adalah glikolisis. Pada tahap ini dihasilkan, nah ini kita akan membahas tentang respirasi aerob, di mana kalau kalian ingat respirasi aerob itu ada 4 tahapan, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat fosforilasi oksidatif. Nah, kalian sudah hafal kan hasil-hasilnya? Kalau glikolisis ingat saja 2AAN, di mana A yaitu ATP, kemudian A lagi asam pirufat, dan N-nya adalah NADPH. Kemudian kalau misalnya dekarboksilasi oksidatif, itu kalian ingat-ingat 2CAN, di mana C-nya adalah CO2, A-nya adalah asetil-CoA, dan juga N-nya adalah NADH ya.
Kemudian kalau siklus Krebs itu ada 6 NADH, 4 CO2, 2 FADH, dan juga 2 ATP. Kalau fosforilasi oksidatif berarti dia mengubah NADH dan juga FADH menjadi ATP, di mana kalau NADH nanti akan diubah menjadi 3 ATP, kalau FADH akan diubah menjadi 2 ATP. Nah, oke ya. Jadi itu sebenarnya yang harus kalian ingat, yaitu tahapan dari respirasi aerob, kemudian hasil dari setiap tahapannya. Biasanya salah satu di antaranya keluar ya. Oke, kalau di sini yang ditanyakan adalah hasil dari glikolisis. Berarti ingat-ingat 2AAN, berarti ATP, asam pirufat dan juga NADH ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke? Maaf ya, di sini kok 4 ya? Harusnya 2. Maaf ya, karena 2 AAN. Jadi 2 semuanya. 2 ATP, 2 asam pirufat dan juga 2 NADH ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Fermentasi merupakan proses penguraian senyawa organik yang menggunakan titik-titik sebagai akseptor elektron terakhirnya. Kalau membahas tentang akseptor elektron terakhir, berarti kita membahas tentang fosforilasi oksidatif, di mana nanti akseptor elektronnya itu biasanya kalau misalnya respirasi aerob itu berupa oksigen, di mana nanti oksigen plus hidrogen yang ada di dalam sel kemudian ditambah dengan elektron akan menghasilkan H2O atau air. Nah, beda lagi kalau misalnya pada fermentasi atau respirasi anaerob, akseptor elektron terakhirnya bukan lagi oksigen, tapi apa? Karbon dioksida. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Kemudian yang nomor 9, pada reaksi yang memerlukan cahaya, terjadi suatu tahapan yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Tahapan tersebut akan menghasilkan komponen di bawah ini, yaitu kalau tadi membahas tentang respirasi, sekarang membahas tentang fotosintesis, di mana fotosintesis itu adalah contoh dari anabolisme atau proses penyusunan senyawa organik menjadi senyawa organik. Ya. Dimana kalian harus ingat kalau misalnya fotosintesis itu ada 2 tahapan besar, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap atau biasanya disebut dengan siklus Calvin. Nah, reaksi terang itu sendiri itu dibagi menjadi 2 tahapan lagi atau dibagi menjadi 2 macam, yaitu fotofosforilasi siklik dan juga fotofosforilasi non siklik. Bedanya apa? Bedanya adalah fotosistem yang digunakan. Kalau fotofosforilasi non siklik itu dia menggunakan 2 fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Masih ingat? Fotosistem 1 itu biasanya juga disebut dengan P700, kalau fotosistem 2 biasanya disebut dengan P680. Nah, sedangkan fotofosforilasi siklik itu hanya menggunakan 1 fotosistem saja, yaitu fotosistem 1 atau P700. Nah, kalau di dalam soal ini dia melibatkan fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Jadi, yang dimaksud adalah fotofosforilasi non siklik. Nah, di sini saya ada gambarnya ya. Fotofosforilasi non siklik. Bagaimana tahapannya? Dimulai dari adanya foton dari cahaya matahari, itu nanti akan diserap oleh fotosistem 1 ya. Fotosistem 2 yaitu P680. Kemudian ketika foton itu dia ditangkap oleh fotosistem 2, maka secara tidak langsung terjadi eksitasi elektron atau pengeluaran elektron, di mana elektronnya ini nanti akan diterima oleh akseptor primer. Akseptor primer akan diterima oleh plastoquinon, plastoquinon akan diterima oleh kompleks sitokrom, kompleks sitokrom akan diterima oleh plastosianin. Nah, di antara plastoquinon, kompleks sitokrom dan plastosianin ini nanti akan dihasilkan ATP ya. Dari plastosianin nanti akan masuk ke fotosistem 1 dan kembali lagi fotosistem 1 nanti akan mengeluarkan elektronnya kembali dan ditangkap oleh akseptor primer. Dari akseptor primer ini nanti akan diterima oleh ferredoksin. Dari ferredoksin nanti akan ditangkap oleh NADP plus reduktase untuk menghasilkan NADPH dari NADP plus ya. Nah, karena di sini fotosistem 2 ini kehilangan elektronnya, untuk mempertahankan dirinya, maka di sini ada yang namanya
fotolisis air atau pemecahan air ya, dimana di sini H2O. Di sini H2O ini nanti akan diubah menjadi H+ atau hidrogen dan juga setengah oksigen. Kemudian juga ada elektron yang elektronnya nanti akan digunakan kembali oleh fotosistem 2. Jadi kesimpulannya untuk fotofosforilasi non-siklik dia menghasilkan apa saja? Oksigen ya, oksigen, kemudian ATP sama NADPH. Kita kembali lagi ke soalnya. Nah, tahapan tersebut akan menghasilkan komponen di bawah ini yaitu apa saja tadi? ATP, NADPH2 dan juga oksigen. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ke soal nomor 10. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Nah, di sini ada 6CO2 plus 6H2O, ada cahaya matahari dan juga klorofil akan menghasilkan C6H12O6 plus X. Nah, ini reaksi apa? Fotosintesis ya. Karena apa? Karena di sini proses penyusunan dari senyawa anorganik yang berupa karbon dioksida dan juga air nanti akan menjadi gula dan juga oksigen ya. X yang dihasilkan pada reaksi fotosintesis tersebut terbentuk pada tahap. Oke, berarti di sini kita mencari X. Nah, X itu apa ya? X itu ternyata adalah oksigen ya, oksigen. Nah, di antara banyaknya reaksi ini ternyata masing-masing itu digunakan dan juga dihasilkan dari tahapan fotosintesis yang berbeda-beda. Diingat, tahapan fotosintesis ada dua macam ya, reaksi gelap dan juga reaksi terang. Oke, di sini untuk CO2 digunakan pada saat reaksi gelap, sedangkan untuk H2O atau air digunakan pada saat reaksi terang. Nah, sedangkan untuk hasilnya C6H12O6 atau glukosa itu nanti akan dihasilkan pada reaksi gelap, sedangkan oksigennya akan dihasilkan pada reaksi terang. Oke, kita kembali lagi ke soalnya ya. Nah, X yang dihasilkan pada reaksi fotosintesis tersebut terbentuk pada tahap, ingat oksigen tadi. Nah, kita lihat di sini ya, yang namanya oksigen itu dihasilkan dari mana? Dari fotolisis air, jadi pemecahan air. Pemecahan air nantinya akan menjadi hidrogen dan juga setengah oksigen. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu fotolisis dari hasil penguraian H2O atau air. Oke, ya. Setelah kita membahas tentang metabolisme, sekarang kita beralih pada materi substansi genetik. Nah, biasanya soal yang biasanya keluar adalah untuk yang pertama, perhatikan karakteristik asam nukleat berikut. Yang pertama, berupa rantai ganda. 2. Berupa rantai tunggal. 3. Berkaitan dengan pengendalian faktor keturunan. 4. Basa pirimidin penyusunnya adalah sitosin dan timin. Dan yang kelima, basa pirimidin penyusunnya adalah sitosin dan urasil. Pernyataan yang menunjukkan karakteristik DNA terdapat pada angka. Sebenarnya di soal ini kita harus bisa mengetahui antara DNA dan juga RNA. Kalau DNA deoksiribonukleik asid, kalau RNA ribonukleik asid ya, dimana DNA dan juga RNA itu punya ciri masing-masing. Dimulai dari rantainya, kalau DNA rantai ganda atau double helix, kalau RNA rantai tunggal. Berarti antara nomor 1 dan juga nomor 2 ini yang merupakan karakteristik DNA adalah 1. Kemudian DNA dan juga RNA itu merupakan pengendali faktor keturunan. Jadi nomor 3 juga benar. Nah, kemudian di sini yang membedakan antara DNA dan juga RNA adalah basa pirimidinnya, di mana diingat-ingat ya, DTRU. DNA punya timin, kalau RNA punya urasil ya. Jadi, di antara nomor 4 dan juga 5 yang merupakan karakteristik DNA adalah yang nomor 4 karena di sini ada timinnya. Sedangkan yang nomor 5 urasil. Urasil itu adalah miliknya RNA. Jadi, pernyataan yang menunjukkan karakteristik DNA terdapat pada angka 1, 3, dan juga 4. Jadi, jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya. Antikodon yang dihasilkan dari proses transkripsi AAA, CCC, ACA, GUC adalah, nah ini adalah basa nitrogennya ya, basa-basanya. Nah, yang harus kalian tahu di sini yang pertama adalah di sini ada urasil ya, U.
Ingat-ingat tadi, U itu adalah milik dari RNA. Jadi, kalau milik dari RNA, kita membahasnya kodon dan juga antikodon, di mana kalau kodon itu merupakan mRNA atau RNA duta, kalau antikodon itu adalah miliknya RNA T atau RNA transfer ya. Jadi, di sini kodonnya, ini soalnya itu adalah kodon ya. Kodonnya adalah AAA, CCC, ACA, GUC. Kemudian kita harus cari antikodon. Diingat, antikodon sama kodon itu kan komplement ya. Jadi untuk mengetahui antikodonnya, maka kita harus mengetahui komplement dari RNA. Di mana komplement dari RNA itu adenin nanti akan diubah menjadi urasil, kemudian sitosin atau C diubah menjadi guanin. Jadi dari situ maka antikodon yang dihasilkan adalah UUU-GGG, UGU-CAG. Sudah paham ya bagaimana cara membuat kodon dan juga antikodonnya? Ingat, antikodon itu adalah komplement dari kodon ya. Jadi untuk adenin nanti komplemennya adalah urasil. Jadi yang A ini kalian ubah menjadi U ya. Setiap A kalian ubah menjadi U. Kemudian kalau C atau sitosin kalian ubah menjadi guanin karena itu adalah komplemennya. Jadi C jadi G, 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 A menjadi U. Nanti G akan menjadi C. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, selain kodon dan juga antikodon, ini nanti akan ada sense dan antisense ya. Biasanya di soal juga ada yang mengatakan, ada yang mempertanyakan kalau sense-nya gini, antisense-nya bagaimana gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui sense dan antisense? Kalau kodon dan antikodon itu kita membahas tentang RNA. Kalau RNA dia punya urasil, tapi kalau sense dan antisense itu adalah komplement dari DNA. Ingat, DNA punya timin. Jadi dia tidak punya urasil, dia punya timin. Gampang saja. Kalau kodon samakan dengan sense, kalau antikodon samakan dengan antisense. Jadi di sini bisa dilihat sense-nya adalah AAA, CCC, ACA, GTC. Nah, saya bilang tadi kalau kodon samakan dengan sense ya. Hanya saja nanti T-nya ganti dengan U ya. T ganti dengan U karena apa? Karena DNA tidak punya urasil dan RNA hanya punya urasil. Dia tidak punya timin. Oke? Nah, kalau antikodonnya itu sama dengan antisense. Hanya saja ganti urasil dengan timin ya. Jadi, kalau di sini antikodonnya adalah U, maka antisense-nya ganti dengan T. Oke, paham ya? Jadi, dari sini maka antikodon yang dihasilkan dari proses transkripsi AAA, CCC, ACA, GUC adalah apa? UUU, GGG, UGU, dan CAG. Jadi jawabannya adalah C ya. Selanjutnya adalah nomor 13. Diketahui jumlah kromosom kambing sebanyak 60 buah. Maka karyotipe pada kambing betina dan juga jantan adalah, berarti di sini kita disuruh menentukan karyotipe kromosom. Jadi nanti penulisan kromosom dari kambing itu bagaimana gitu ya. Nah, sebelumnya yang namanya karyotipe itu ada dua macam, yaitu haploid dan juga diploid. Kalau haploid berarti autosomnya atau genosomnya hanya ada satu. Kalau diploid berarti langsung dua. Kita lihat di sini. Di sini di jawabannya autosomnya ada dua langsung. Berarti yang kita cari nanti adalah yang karyotipe tipe diploid ya. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan karyotip dari makhluk hidup ya? Pertama, kita harus tahu karyotipnya yaitu diploid ya, karena di sini hanya ada dua. Nah, kemudian masukkan nih kromosom kambing punya 60 dibagi 2 sama dengan 30. Dibagi 2 ini karena apa? Karena setiap kromosom itu nanti akan berpasang dua-dua kan. Jadi 60 dari kromosom kambingnya dibagi menjadi dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 30. Nah, dari 30 ini diingat yang namanya
kromosom itu ada dua macam ya, kromosom tubuh atau biasanya disebut dengan autosom dan juga kromosom kelamin atau disebut dengan gonosom. Nah, gonosom itu hanya ada satu pasang dan lainnya itu adalah autosom. Jadi dari sini 30 ini kurangi satu, yaitu gonosomnya, yaitu 29, di mana satu itu menunjukkan gonosom dan 29 menunjukkan autosom. Nah, dari sini maka kita bisa menulis karyotipe dari kambing betina, yaitu 29AA plus XX. Ingat, karena dia betina, dia punya gonosom X dan X. Sedangkan untuk karyotipe kambing jantan adalah 29AA plus XY. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya? Sekarang kita lanjut pada soal nomor 14. Perhatikan gambar struktur DNA berikut. Nah, di sini ada struktur DNA. Nukleosida DNA ditunjukkan oleh nomor. Oke. Nah, kalau membahas tentang DNA, maka di situ ada dua macam nama. Di mana yang pertama ada nukleosida dan yang kedua ada nukleotida. Jadi kalian nggak boleh bingung ya antara dua macam ini, nukleosida sama nukleotida. Berbedanya beda-beda. Keduanya ini berbeda, di mana kalau nukleosida itu adalah gula pentosa dengan basa nitrogen saja. Kalau nukleotida, gula pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Ya, jadi ketambahan fosfat menjadi nukleotida. Kalau hanya dua, nukleosida. Karena yang kita tahu DNA itu disusun atas 3 macam, yaitu yang pertama ada fosfat, yang bulat-bulat ini ya, yang bulat-bulat ini adalah fosfat. Kemudian yang segi 5 itu adalah gula pentosa dan yang kotak itu adalah basa nitrogen ya. Oke. Jadi, nukleosida DNA ditunjukkan oleh nomor. Ingat, kalau nukleosida berarti gula pentosa dan juga basa nitrogen. Berarti yang kita cari yang segi 5 dan juga kotak ya. Di sini ada 2 dan 6 sama 4 dan 5. Nah, berarti yang ada di jawaban adalah 4 dan 5. Jadi jawabannya adalah E ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 15. Sintesis protein terjadi melalui tahapan-tahapan di bawah ini. Nah, urutan tahap sintesis protein yang tepat adalah, kita sekarang membahas tentang sintesis protein. Kalian masih ingat dogma sentra dari sintesis protein? Di mana yang pertama ada DNA, nanti akan melakukan transkripsi menjadi RNA, dan RNA akan mengalami translasi menjadi protein ya. Jadi ingat, yang pertama adalah DNA dan yang terakhir adalah protein. Jadi kalau dari 1 sampai 5, ini yang paling memungkinkan yang pertama adalah yang A. Nah, karena dimulai dari DNA. DNA di dalam nukleus membentuk RNA duta. Ini adalah tahap yang pertama. Kemudian kalau sudah dapat RNA dutanya, ingat, setelah itu akan mengalami translasi dan transkripsi dan juga translasi itu berbeda tempatnya. Kalau transkripsi itu tempatnya ada di nukleus, kalau translasi nanti tempatnya ada di ribosom. Ribosom itu di luar dari nukleus, maka dia harus keluar dulu. Nah, berarti yang kedua adalah yang nomor 4, RNA duta meninggalkan nukleus menuju sitoplasma, kemudian melekat pada ribosom. Setelah RNA duta ini melekat pada ribosom, apa yang terjadi? Ada RNA-T atau RNA transfer. Jadi yang nomor 5 ini ya. RNA transfer membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom sesuai kodon pada RNA duta. Setelah itu apa yang terjadi? Yang nomor 2, asam-asam amino dirangkai sesuai dengan urutan kodon pada RNA duta. Dan yang kelima sudah pasti yang nomor 3, kodon stop akan bertindak sebagai terminator dan terbentuklah molekul protein ya. Jadi jawabannya adalah 1, 4, 5, 2 dan juga 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas soal tentang pembelahan sel, dimana kalau pembelahan sel itu sudah pasti ada mitosis, kemudian meiosis, kemudian sama gametogenesis, ada spermatogenesis, sama ada oogenesis ya. Bagaimana tipe soalnya? Yang pertama, beberapa pernyataan berikut ada hubungannya dengan pembelahan sel.
1. Terjadi pada sel tubuh. 2. Terjadi pada proses gametogenesis. 3. Sifat sel anak sama dengan sifat sel induk. 4. Sifat sel anak tidak sama dengan sifat sel induk. 5. Pembelahan sel berlangsung 1 kali. Dan yang 6. Pembelahan sel berlangsung 2 kali. Yang merupakan ciri khas pembelahan mitosis adalah, lagi-lagi kita sebenarnya disuruh untuk membandingkan antara mitosis dengan meiosis ya. Jadi konsep yang harus kalian ingat adalah kalau mitosis itu hasilnya nanti akan sama dengan induknya, kemudian terjadi pada sel tubuh dan pembelahan selnya berlangsung 1 kali ya, hanya 1 kali proses. Sedangkan kalau meiosis nanti ada 2 meiosis, ada 2 tahapan ya, meiosis 1 sama meiosis 2. Jadi tahapan selnya atau pembelahan selnya terjadi 2 kali dan hasilnya itu nanti akan ada 4 yang tidak sama dengan induknya. Kalau induknya diploid, maka nanti anakannya adalah setengah dari induknya, yaitu haploid. Dan meiosis ini terjadi pada sel gamet. Oke ya, dari situ saja sudah tahu ini jawabannya ya. Jadi ciri khas pembelahan mitosis adalah terjadi pada sel tubuh yaitu 1, kemudian sifat sel anak sama dengan sifat sel induk yaitu 3, dan 5. Pembelahan sel berlangsung 1 kali. Sedangkan yang lainnya adalah ciri khas dari meiosis. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, selanjutnya nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Nah, tahapan anafase dan telofase secara berurutan ditunjukkan pada nomor. Ini masih membahas tentang mitosis. Diingat, yang namanya mitosis, tahapan mitosis itu ada 4 macam, yaitu kalau biasanya disingkat dengan promat ya. Jadi, pro untuk profase, M untuk metafase, A untuk anafase, dan T untuk telofase. Nah, kalau pro itu berarti masih pertama, awal-awal itu biasanya kondensasi kromosom, kemudian nanti akan terbentuk benang spindle. Jadi yang mana? Yang profase, yang nomor 2. Kemudian kalau metafase, diingat kalau meta itu artinya tengah. Berarti di situ kromosomnya berjajar di tengah bidang ekuator. Jadi untuk metafase itu ditunjukkan pada nomor 3. Sedangkan untuk anafase, karena metafase kan ada di tengah ya. Nah, setelah ada di tengah, maka nanti satu sisi dari kromosom, satu pasang kromosom ini nanti akan dibawa ke kutub utara, sedangkan yang satunya akan dibawa ke kutub selatan ya. Jadi, anafase ditunjukkan pada nomor 4. Nah, kemudian yang keempat adalah telofase. Diingat, kalau telofase itu biasanya dicirikan dengan mau adanya pembelahan 2 sel anakan ya. Jadi kayak yang nomor 8 ini, angka 8 itu biasanya menunjukkan tahapan telofase. Jadi tahapan telofase ditunjukkan oleh nomor 1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tahapan anafase dan telofase secara berurutan. Berarti nomor 4 dan 1. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Selanjutnya kita beralih pada nomor 18. Tahapan di bawah ini merupakan tahapan pembelahan pada proses profase 1 meiosis dan berlangsung pada beberapa subfase, yaitu ada pakiten, diakinesis, diploten, leptoten, dan zigoten. Manakah urutan yang benar dari proses profase 1 meiosis? Nah, karena profase 1 meiosis itu dibagi menjadi 5 tahapan dan kalian bisa mengingat dengan singkatan ya. Singkatannya adalah LEZI Pak Didik ya. Profase 1 LEZI Pak Didik, di mana Le adalah leptoten, Z adalah zigoten, Pa adalah pakiten, Di adalah diploten, dan Dik adalah diakinesis. Jadi urutan yang benar adalah yang E. Nah, biasanya tidak seperti ini saja. Biasanya ditanyakan juga zigoten itu nanti prosesnya apa, kemudian misalnya diploten apa yang terjadi. Nah, jadi di sini saya berikan juga nih ya. Ini adalah tahapan profase 1 mulai dari leptoten. Nah, di mana leptoten ini nantinya ada penggandaan kromosom, kemudian ada kondensasi ya. Jadi ada penebalan.
Nah, kemudian pada zigoten itu ada pembentukan bivalen atau sinapsis. Nah, bivalen itu apa? Nah, bivalen itu adalah kromosom yang saling berpasangan dengan homolognya. Nah, di sini ya. Dan di sini akan membentuk kompleks sinaps. Nah, sinaps ya. Nanti kompleks sinaps ini pada tahapan pakiten itu memungkinkan dia untuk terjadinya crossing over ya atau pindah silang. Nah, di sini karena adanya sinaps maka nanti akan ada pindah silang ya. Nah, lihat ya. Nah, di sini ada yang namanya pindah silang. Nah, kemudian pada diploten itu akan terjadi kiasma. Apa itu kiasma? Nah, kiasma itu merupakan kontak antara kromatid bersaudara ya. Jadi ini ada kromatid yang bersaudara yang diikat dengan kiasma. Nah, kemudian pada tahapan diakinesis, ini membran inti mulai hilang karena dia mau melakukan proses metafase ya. Karena profase 1 pada tahapan diakinesis itu kan akan masuk ke metafase ya. Jadi harus sudah siap dengan metafase. Nah, apa yang terjadi pada diakinesis? Ternyata perpindahan kiasma dan juga persiapan metafase 1 ya. Oke, itu dia subfase pada fase profase 1. Selanjutnya adalah nomor 19. Perhatikan gambar bakan berikut. Nah, pada bakan oogenesis tersebut, oogonium dan ootit ditunjukkan oleh huruf. Jadi ini adalah bagan dari oogenesis atau pembentukan ovum ya. Dimulai dari oogonium yang ditunjukkan pada huruf A ya. Oogonium ini nanti akan mengalami yang namanya pertumbuhan, akan menghasilkan oosit primer. Nah, oosit primer ini nanti akan mengalami meiosis 1, akan menghasilkan 2 sel anakan, di mana satu sel anakan yang besar itu dinamakan oosit sekunder, sedangkan yang kecil itu dinamakan badan polar. Ya. Nah, kemudian kalau badan polar ini nanti tidak bisa membelah lagi, yang bisa membelah hanya oosit sekunder. Oosit sekunder nanti akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, akan menghasilkan 2 sel anakan lagi, yaitu ootit yang besar yaitu ootit, kemudian yang kecil adalah badan polar. Nah, selanjutnya nanti ootitlah yang akan berdiferensiasi menjadi ovum ya atau sel telur. Kalau badan polar itu nanti akan dibuang melalui sistem ekskresi kita ya. Jadi, pada bagan oogenesis tersebut, oogonium dan ootit ditunjukkan oleh huruf A dan juga H ya. Oke. Mudah ya kalau ini. Selanjutnya nomor 20, perhatikan gambar berikut. Nah, sel yang bersifat haploid pada proses spermatogenesis ditunjukkan oleh nomor. Oke, kalau tadi oogenesis atau pembentukan ovum, kalau di sini adalah tahapan spermatogenesis atau proses pembentukan sperma, di mana sebenarnya tahapannya sama. Hanya saja kalau tadi oogonium ya, mulai dari oogonium, kalau ini spermatogonium ya. Maaf ya, ini salah. Spermatogonium harusnya, bukan spermatogenesis. Kalau spermatogenesis itu adalah prosesnya ya. Mohon maaf, ini salah. Nah, spermatogenesis itu dia diploid. Oke, diploid. Kemudian sama seperti tadi, spermatogonium nanti akan melakukan pertumbuhan, akan menjadi spermatosit primer. Karena dia masih belum mengalami meiosis, maka dia masih diploid atau 2N. Kemudian spermatosit primer nantinya akan mengalami meiosis 1, akan menghasilkan spermatosit sekunder. Ingat, kalau meiosis nanti anakannya setengah dari jumlah kromosom induknya. Kalau di sini diploid, awalnya diploid, maka hasil anakannya adalah haploid atau N ya. Nah, kemudian dari spermatosit sekunder ini nanti akan mengalami meiosis kedua, menghasilkan spermatid ya. Nah, spermatid ini nantinya akan mengalami diferensiasi menjadi sperma atau N ya. Jadi, sel yang bersifat haploid pada proses spermatogenesis ditunjukkan oleh nomor 3, 4, dan juga 5 atau spermatosit sekunder, spermatid, dan juga sperma ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke.
Nah, setelah kita membahas tentang pembelahan sel, maka materi selanjutnya adalah hereditas. Nah, hereditas ini paling seru ya, karena banyak ngitungnya. Bagi yang suka ngitung, pasti suka materi hereditas. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Macam gamet yang terbentuk dari individu bergenotip P besar P kecil, Q besar Q besar, R besar R kecil, S besar S besar, T besar T kecil, sampai seterusnya adalah sebanyak, jadi kita harus menentukan gamet dan biasanya lebih banyak dari ini. Ini kan kalian sudah melihatnya banyak ya gametnya, tapi genotipnya ya. Tapi kalau di soal sebenarnya lebih banyak. Kalian nggak perlu panik dulu. Waduh, banyak nih, repot. Jangan dulu. Kita yang pertama harus tahu rumus dari gamet. Sebenarnya gampang ya. Dimana rumus untuk mencari gamet itu adalah 2N, dimana N-nya itu adalah jumlah dari sifat beda. Kalau sifat beda di sini itu ditunjukkan pada genotip yang heterozigot. Jadi misalnya nih P besar P kecil ya, itu kan beda heterozigot. Nah, heterozigot itu bisa disebut dengan sifat beda. Nah, dari sini dari rumus ini, maka yang harus kalian perhatikan atau yang harus kalian jumlah hanyalah genotip yang heterozigot saja ya. Jadi yang besar dan juga yang kecil. Misalnya nih di sini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya ini atau jumlah sifat bedanya itu adalah 6 ya. Jadi dari sini maka sifat bedanya 6. Nah, seperti rumus tadi 2N berarti 2 N-nya diganti 6 ya. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi, macam gamet yang terbentuk pada individu bergenotip itu adalah 64 macam gitu ya. Mudah kan? Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Suatu persilangan dilakukan terhadap individu yang memiliki genotip K besar dengan K besar K kecil. Berdasarkan persilangan tersebut, kemungkinan keturunan yang memiliki kemungkinan sama dengan induknya yang homozigot dominan adalah sebesar. Berarti ini adalah salah satu contoh dari hukum Mendel 1 ya, yang hanya satu sifat beda. Nah, di sini kan hanya satu sifat beda ya. Kalau seperti ini, maka yang harus kalian hitung adalah yang pertama, paretalnya atau genotip dari paretalnya atau orang tuanya, yaitu K besar disilangkan dengan K besar K kecil. Nah, kemudian kita cari gametnya. Gametnya itu adalah setengah dari genotip orang tuanya. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini adalah kalau misalnya genotip dari orang tua itu sama ya, homozigot. Misalnya nih K besar, maka kalian cukup menuliskan gametnya satu saja, berarti K besar saja. Tapi kalau di sini sifatnya adalah heterozigot, di mana yang satu besar, yang satu kecil, maka gametnya kalian tuliskan dua-duanya, yaitu K besar, K kecil ya. Jadi di sini gametnya adalah K, kemudian yang satu K besar, K kecil. Nah, setelah itu kalian cari filialnya atau keturunannya ya, R1-nya. Kalau kalian tidak bisa langsung, kayak misalnya di sini nih, harusnya bisa langsung. Gimana? K besar dengan K besar, K besar dengan K besar, kemudian K besar dengan K kecil. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, maka boleh dengan menggunakan tabel bantu ya. Dimana di sini adalah gamet ya, gamet untuk gamet pertama, kemudian di sini gamet kedua. Di sini kan ada K besar hanya satu, kemudian yang di sini gametnya dua, jadi di sini K besar sama K kecil. Kemudian silangkan nih K besar dengan K besar menghasilkan K besar, kemudian K besar dengan K kecil menghasilkan K besar K kecil. Nah, tahu ya bagaimana caranya? Kemudian kita baca soalnya lagi. Kemungkinan keturunan yang memiliki kemungkinan sama dengan induknya yang homozigot. Nah, yang di sini yang homozigot sama dengan induknya adalah K besar. Jadi yang dicari di sini adalah K besarnya. K besar ini adalah 1:2 ya. Karena apa? Di sini kan jumlah ininya kan cuma satu ya, K besar kan cuma satu. Nah, kemudian seluruh gamet yang terbentuk pada keturunan 1 itu adalah 2. Jadi 1:2 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 50%. Ya.
Kalau misalnya mau mencari yang K besar K kecil atau yang homozigot, sama berarti ya 1:2 dikali 100%, hasilnya adalah 50%. Tapi karena yang disuruh cari adalah yang homozigot dominan, maka hasilnya adalah 50%. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Persilangan antara ayam walnut yang bergenotip R besar R kecil P besar P kecil dengan ayam walnut yang bergenotip R besar R kecil P besar P besar menghasilkan 24 butir telur. Berdasarkan persilangan tersebut, maka jumlah ayam berpial P adalah sebanyak. Oke, di sini adalah salah satu contoh dari persimpangan dari hukum Mendel ya, persimpangan semu hukum Mendel. Salah satunya adalah tentang jengger ayam ini. Dan jengger ayam ini ada 4 macam nih ternyata ya. Di sini kalian harus tahu ada tipe walnut, ada P, ada rose, sama ada single. Dimana macam-macam jengger ini punya genotip yang berbeda-beda. Kalau walnut genotipnya adalah R besar. Kalau titik ini berarti menunjukkan boleh R besar, boleh juga R kecil ya, atau boleh besar atau boleh kecil, maksudnya gitu. Jadi R titik P titik. Untuk yang P, R kecil, P titik, boleh besar, boleh kecil. Kemudian yang rose, R besar titik, berarti boleh besar, boleh kecil, P besar, P kecil. Dan single, R kecil, P kecil, P kecil. Ini sering sekali masuk di dalam soal ulangan atau soal semesteran gini ya. Jadi kalian harus tahu nih ininya genotip dari setiap sifatnya. Oke. Ya, kalau sudah selesai maka kita hitung lagi seperti yang tadi ya. Kita harus tahu dulu paretalnya. Paretalnya apa? R besar R kecil, P besar P kecil dikawinkan dengan R besar R kecil, P besar P besar. Kemudian kita cari gametnya. Diingat rumusnya gamet adalah 2N. N di situ adalah jumlah sifat beda. Di mana dilihat di sini ya. Di sini ada berapa sifat beda? Ada 2 sifat beda, yaitu R besar R kecil sama P besar P kecil. Jadi nanti gametnya harus ada 4. Kalau seperti ini, gimana cara menentukan gametnya? Maka di sini dilihat ya, untuk menentukan gametnya kan ini ada 2 gen ya. Jadi ada R sama ada P. Ini harus ada kedua-duanya. Jadi untuk gametnya yang pertama adalah R besar P besar, kemudian R besar P kecil, kemudian R kecil P besar, kemudian R kecil P kecil ya. Jadi dipasangkan seperti itu, R dengan P ya. Kemudian yang ini R besar P besar, karena ini sama ya, jadi R kecil P besar. Jadi ada 2 gamet, dilihat di sini. 2N, rumusnya gamet 2 pangkat 1, yaitu 2 ya. Jadi gametnya adalah R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil. Kalau yang ini R besar P besar dan juga R kecil P besar. Nah, setelah itu kita bisa menghitung filialnya atau keturunannya. Bisa langsung ya, bisa langsung kalian gabungkan gini. Tapi kalau bingung bisa membuat tabel bantu ya. Jadi tabel bantunya seperti ini nih. Gametnya di sini, ini kan ada 2 nih ya. Kalau ini ada 4. Nah, setelah itu nanti kalian gabungkan, pasangkan. Jadi kalau misalnya di sini dengan ini berarti R besar P besar P besar. Kalau yang sini berarti R besar R kecil P besar dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kita di sini harus mencari jumlah ayam yang berpial P. Di sini kalau P berarti R kecil genotipnya ya. R kecil P besar atau P besar P kecil. Jadi kalau di sini berarti yang ini ya. R kecil P besar sama R kecil P besar P kecil. Ini adalah ayam berpial P. Nah, kemudian kita jumlah nih. Di sini kan ada 2 ya. 2 per berapa? Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 8. Berarti 2/8 dikalikan jumlah butir telur yang dihasilkan, yaitu 24. Jadi hasilnya adalah 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 24
diketahui hasil persilangan antara mangga besar manis, genotipnya B besar B kecil M besar M kecil, dengan mangga kecil asam, yaitu genotipnya B kecil M kecil, memperoleh hasil di mana besar asam yaitu 150, besar manis adalah 750, kecil manis 100, kecil asam 500. Maka nilai pindah silangnya adalah, jadi kita harus tahu rumusnya pindah silang. Nah, ini adalah rumus dari nilai pindah silang, di mana keturunan rekombinan dibagi dengan jumlah seluruh keturunan dikali 100%. Nah, untuk keturunan rekombinan ini sudah tahu ya, keturunan rekombinan ini adalah keturunan yang selain dari gamet yang aslinya atau gamet paretalnya. Kalau di sini keturunan yang sama dengan induknya yaitu besar manis dan juga kecil asam. Di sini saya tulis dengan warna hitam. Sedangkan untuk keturunan rekombinan berarti yang tidak sama dengan paretalnya atau orang tuanya. Jadi di sini saya tulis dengan merah, besar asam dan juga kecil manis ya. Oke. Nah, dari situ maka kita bisa lihat nilai pindah silangnya. Keturunan rekombinannya kita jumlahkan ya, 150 ditambah 100 dibagi dengan jumlah seluruh keturunan, berarti ditulis semuanya 150 ditambah 750 ditambah 100 ditambah 500 dikalikan 100%. Sehingga nilai pindah silangnya sama dengan 150 tambah 100 berapa? 250 dibagi 150 tambah 750 tambah 100 tambah 500 yaitu 1500 dikalikan 100%. Jadi nilai pindah silangnya adalah 16,67%. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Nah, ini adalah. Nah, sekarang kita sampai pada soal terakhir ya. Perhatikan pedigree berikut atau silsilah keluarga ya. Di sini jika gen yang terlibat dalam hemofili adalah gen H kecil atau resesif ya, genotip dari individu 1 dan 2 secara berturut-turut adalah, oke, jadi kalian kalau misalnya menemukan pedigree seperti ini, kan ini banyak ya. Nah, kalian hanya fokuskan pada satu pedigree saja, satu cabang pedigree saja yang sesuai dengan soalnya. Nah, di sini yang soalnya yang mau ditanyakan adalah individu 1 dan juga 2. Nah, di sini dilihat ya, yang menderita hemofili di sini adalah yang laki-laki sini ya, anaknya 1 dan 2. Maka pedigree yang ini, silsilah keturunan yang ini sudah tidak usah diperdulikan lagi ya, hanya kalian memperdulikan ini saja. Oke, paham ya? Nah, setelah itu kalau misalnya hemofili, kalau ada pedigree itu biasanya seperti ini. Yang kotak itu merupakan laki-laki normal kalau misalnya kotaknya putih. Kalau kotaknya hitam itu berarti laki-laki hemofili. Kemudian kalau bulat itu biasanya menunjukkan wanita. Kalau bulatnya putih berarti menunjukkan wanita normal. Kalau bulatnya hitam maka menunjukkan wanita berpenyakit. Kalau di sini hemofili ya. Nah, setelah itu yang namanya hemofili itu dia menyerang kromosom X. Jadi tidak ada hubungannya dengan kromosom Y. Jadi di sini nanti akan ada laki-laki normal yang mempunyai genotip XH besar Y dan juga laki-laki hemofili yang yang bergenotip XH kecil Y. Kemudian kalau perempuan sebenarnya ada perempuan normal, perempuan hemofili sama perempuan pembawa, karena hemofili ini terpaut kromosom X ya. Kalau wanita normal dia nanti XH besar, kalau wanita pembawa XH besar, XH kecil. Sedangkan nanti kalau ada wanita hemofili berarti genotipnya XH kecil dan XH kecil ya. Oke, sekarang kita mulai menghitung. Kita mulai dari paretalnya atau genotip dari orang tuanya. Nah, sekarang kita mulai menghitung. Oke ya. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu yang diketahuinya dulu ya. Yang diketahui adalah yang ini nih. Nah, yang ini diketahui. Berarti dia apa? Laki-laki hemofili. Nah, berarti yang diketahui laki-laki hemofili dan yang ditanyakan adalah orang tua, ya kan? Orang tua kan? Orang tua dari laki-laki hemofilinya. Ini. Jadi kita tuliskan di sini yang diketahui adalah laki-laki hemofili, di mana genotipnya adalah XH kecil Y ya, karena dia hemofili. Nah, kemudian
Yang namanya laki-laki ini kan ada kromosom X sama kromosom Y ya. Yang kromosom Y itu sudah pasti dari ayah. Kalau yang kromosom X sudah pasti dari ibu. Nah, sekarang kita lihat nih, ibunya. Ibu berarti ini ya. Nah, ibu ini ternyata dia normal atau tidak hemofili. Berarti antara normal dan juga pembawa. Karena di sini genotip anaknya adalah XH kecil, maka sudah dipastikan ibunya adalah wanita pembawa. Kalau wanita pembawa, maka genotipnya adalah XH besar, XH kecil. Ya, nah kemudian kita lihat nih ayahnya. Ayahnya ternyata normal. Kalau laki-laki normal, maka genotipnya adalah XH besar Y. Nah, dari situ, maka genotip dari individu 1 dan 2 secara berturut-turut adalah, kalau genotip 1 berarti genotipnya ibunya ya, XH besar, XH kecil. Kalau genotip individu 2 yaitu ayahnya, yaitu XH besar Y. Ya, oke. Nah, itu tadi ada 25 soal yang sudah kita bahas yang berhubungan dengan materi semester 1 pada biologi kelas 12 ya. Mungkin itu masih kurang banyak konsep yang belum ada di latihan soal itu. Jadi nanti kalian perlu membaca kembali, perlu membuka kembali mulai dari materi awal sampai materi terakhir ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.